Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran. Tak hanya lewat kekuatan militer, Washington kini mengancam akan memperketat sanksi ekonomi terhadap Teheran, termasuk menekan pihak-pihak yang masih membantu perekonomian Iran. Langkah ini dinilai bisa membuka babak baru konflik Amerika Serikat dan Iran dari medan perang ke medan ekonomi. Lantas seberapa besar dampak sanksi Amerika terhadap Iran dan apakah Teheran akan kembali memberikan perlawanan? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia hanya di Wahyu Serobok. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyerukan kepada seluruh negara sekutunya, termasuk Tiongkok, untuk bergabung dalam kampanye tekanan ekonomi berskala masif terhadap Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengonfirmasi bahwa Washington tengah menyiapkan skema isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah guna menekan kemampuan finansial Teheran serta membatasi jangkauan operasinya di kawasan. Washington juga menegaskan bahwasanya negara-negara yang memilih untuk tidak mendukung kebijakan tersebut akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang signifikan. Langkah pengetatan sanksi ini dipandang oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai strategi krusial untuk meminimalkan potensi timbulnya konfrontasi militer berskala besar di Timur Tengah. Dengan menargetkan pendapatan utama Iran, termasuk sektor ekspor energi dan transaksi keuangan internasional, Washington berharap dapat meredam eskalasi konflik tanpa harus segera menggelar operasi militer lanjutan. Rincian teknis mengenai mekanisme penerapan tekanan ekonomi baru ini dijadwalkan akan dipaparkan secara resmi kepada publik pada awal pekan mendatang. Kebijakan tegas tersebut mendapat respon kritis dari pemerintah Tiongkok melalui perwakilannya di Washington. Beijing menilai bahwasanya penerapan sanksi dan tekanan unilateral bukanlah solusi yang efektif untuk menyelesaikan krisis geopolitik dengan Iran, melainkan jalur dialog politik dan diplomasi yang harus diutamakan. Sebagai negara yang mengimpor lebih dari 80% ekspor minyak Iran, serta menggantungkan separuh kebutuhan energinya dari kawasan Teluk, posisi Tiongkok menjadi elemen yang sangat krusial dalam menentukan efektivitas sanksi yang dirancang oleh Amerika Serikat tersebut. Di sisi lain, pemerintah Iran menilai pengumuman sanksi baru tersebut sebagai bentuk pengalihan perhatian publik dari dinamika dan tantangan ekonomi domestik yang tengah dihadapi oleh Amerika Serikat.
Kendati Iran telah berada di bawah berbagai sanksi ekonomi selama beberapa dekade, pemerintah setempat menegaskan kesiapannya untuk bertahan. Sementara itu, pengumuman rencana isolasi ekonomi ini langsung memicu reaksi di pasar komoditas global yang ditandai dengan kenaikan harga minyak mentah ke level tertinggi. Iran menolak ancaman isolasi ekonomi yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Teheran dan negara-negara yang memberikan dukungan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut ancaman tersebut sebagai bagian dari kebijakan Washington yang selama ini dinilai gagal. Menurut Araghchi, mempertahankan pendekatan tersebut justru berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi Amerika Serikat. Dirinya juga menilai ancaman ekonomi Trump tidak akan membuat Iran menyerah. Melalui unggahan di media sosial X, Kamis 20 Agustus 2026, Araghchi menuding Trump menggunakan ancaman terhadap Iran untuk mengalihkan perhatian publik Amerika Serikat dari persoalan ekonomi dalam negeri. Dirinya menyinggung persoalan utang Amerika yang terus membengkak serta kenaikan suku bunga sebagai masalah yang sedang dihadapi Washington. Araghchi menyebut istilah "economy the day" yang digunakan Trump sebagai upaya mengalihkan perhatian dari persoalan tersebut. Menurutnya, kebijakan Amerika Serikat yang terus menekan Iran hanya akan menghasilkan kegagalan dan meningkatkan sentimen negatif masyarakat Iran terhadap Washington. Menteri Luar Negeri Iran itu juga mengecam kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang disebutnya sebagai bentuk terorisme ekonomi. Dirinya menilai langkah tersebut berpotensi mengancam stabilitas perekonomian global sekaligus kedaulatan negara-negara lain. Sebelumnya, Trump mengumumkan ancaman sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Iran melalui platform Truth Social. Presiden Amerika Serikat itu menyatakan Washington akan menjalankan operasi ekonomi dengan skala yang disebutnya belum pernah diterapkan terhadap negara lain. Trump juga memperingatkan negara-negara yang membantu Iran. Menurutnya, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan maupun pengelola bandara yang memberikan bantuan kepada Teheran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat berat. Diketahui ketegangan Washington dan Teheran sendiri masih berlangsung di tengah konflik militer yang pecah sejak akhir Februari 2026. Pertempuran kembali terjadi dan dampaknya meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah. Perselisihan kedua negara juga semakin rumit akibat sengketa mengenai Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dan gas dunia.
Dalam konflik tersebut, Iran dilaporkan melakukan pemblokiran terhadap jalur perairan tersebut. Iran memperingatkan negara-negara Timur Tengah agar tidak ikut membantu upaya Amerika Serikat mengisolasi perekonomiannya. Teheran bahkan mengancam akan menyerang negara maupun perusahaan di kawasan yang terlibat dalam tekanan ekonomi tersebut. Ancaman itu disampaikan Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohsen Razai, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan operasi ekonomi untuk memutus Iran dari sistem keuangan dan perdagangan global. Razai mengatakan negara-negara di sekitar Iran yang bergabung dengan Washington dalam tekanan ekonomi akan menjadi sasaran militer. Ia juga memperingatkan bahwa jika perang ekonomi diterapkan, Iran dapat menghentikan seluruh pengiriman minyak dari Teluk Persia, yang berarti mengancam aktivitas kapal tanker negara-negara Teluk. Selain itu, Razai menyebut perusahaan minyak Amerika Serikat dan perusahaan lain di Timur Tengah juga dapat menjadi target serangan Iran. Trump sebelumnya mengumumkan sanksi ekonomi besar terhadap Iran pada 19 Agustus. Ia memperingatkan negara maupun perusahaan yang membantu Teheran akan menghadapi konsekuensi ekonomi berat, termasuk jika terlibat dalam perdagangan minyak, transfer uang, pendaftaran kapal, hingga penggunaan perusahaan fiktif untuk menghindari sanksi. Trump menyebut langkah tersebut sebagai perang ekonomi dan isolasi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus menyerukan negara lain untuk ikut menekan Iran. Sementara itu, Uni Emirat Arab telah memberlakukan embargo ekonomi terhadap Iran, termasuk menghentikan kerjasama perdagangan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran yang dapat mengisolasi Iran serta negara-negara yang membantu Teheran di tengah kebuntuan negosiasi untuk mengakhiri perang. Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui tweet sosial pada Rabu 19 Agustus. Ia menilai Iran telah gagal memanfaatkan peluang untuk mencapai kesepakatan dengan menyatakan Amerika Serikat akan menerapkan tekanan ekonomi serta isolasi dalam skala besar. Trump menyebut Iran telah mengalami kerusakan serius dari sisi militer, persenjataan, dan mata uang. Ia juga memperingatkan negara yang memberikan bantuan kepada Teheran melalui lembaga keuangan, bisnis, bandara, atau entitas pemerintah akan menghadapi konsekuensi ekonomi. Pernyataan Trump sejalan dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat yang menyebut negara-negara pendukung Iran akan menghadapi sanksi yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Tekanan ekonomi tersebut meningkat ketika perang memasuki bulan ke-6 tanpa solusi diplomatik maupun militer yang jelas. Meski sebelumnya sempat terjadi gencatan senjata dan kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik, perang kembali berlanjut. Trump juga kembali memblokade kapal-kapal Iran setelah Teheran menutup Selat Hormuz. Iran mengambil langkah tersebut setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar terhadap wilayah Iran.
Iran melontarkan peringatan keras kepada negara-negara lain agar tidak ikut dalam kampanye perang ekonomi yang digencarkan Amerika Serikat. Teheran menegaskan negara manapun yang membantu penerapan pembatasan ekonomi terhadap Iran akan dianggap sebagai musuh. Peringatan tersebut disampaikan Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Mohsen Rezai. Setelah Washington meminta negara-negara sekutunya mendukung upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengisolasi perekonomian Iran. Rezai juga memperingatkan negara-negara yang tidak bersedia menjauh dari kebijakan Washington. Menurutnya, Iran akan mengambil langkah untuk merugikan kepentingan negara-negara yang ikut menerapkan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Dirinya mengatakan Iran masih memiliki sejumlah opsi dalam menghadapi Amerika Serikat. Rezai bahkan mengklaim bahwa hingga kini serangan Iran hanya menyasar fasilitas militer dan belum diarahkan terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Rezai juga memperingatkan Trump agar tidak mengambil langkah lebih jauh. Dirinya mengatakan konfrontasi antara kedua negara dapat meningkat secara drastis apabila Washington terus menekan Teheran. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah menyerukan negara-negara lain untuk bergabung dalam upaya mengisolasi perekonomian Iran. China menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian Washington karena memiliki hubungan strategis dan ekonomi yang erat dengan Teheran. Namun, Beijing menolak pendekatan tersebut. Pemerintah Cina menilai sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat tidak akan menjadi solusi untuk mengakhiri konflik di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Uni Emirat Arab yang merupakan salah satu mitra dagang penting Iran pada Selasa 18 Agustus mengumumkan penghentian sementara seluruh transaksi perdagangan dan keuangan dengan Teheran hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tekanan ekonomi Amerika terhadap Iran menunjukkan bahwa konflik kedua negara belum benar-benar berakhir. Jika sanksi diperluas dan semakin banyak pihak ikut terkena dampaknya,
perang ekonomi antara Washington dan Teheran bisa menjadi babak baru yang jauh lebih luas. Lantas apakah Iran akan menyerah menghadapi tekanan Amerika atau justru menyiapkan serangan balasan? Kita tunggu perkembangan selanjutnya pemirsa bersama saya Katarina Amelia hanya di Wajib Teropong berikutnya.